Wira kondo-kondo. Konriyo tegonian ya. Bismillah. Oke gini, sekarang teman-teman Sidoarjo, Mas Hendul tolong teman Sidoarjo membunyikan satu selawat yang paling mereka sukai. Ya. Sing paling kok senengi apa? Terserah. Terus tak jaluk kanca-kanca menturo mlebu iso tegak. Nek kudune jros ya jros, nek kudune jres ya jres, nek kudune yagum. Nek kudune lanang ya lanang, kretek ya kretek, ya kan? Monggo wae nanti biar menyesuaikan setelah teman-teman menturo masuk, Kiai Kanjeng coba menyesuaikan diri untuk masuk. Jadi urip iku kudu ana sing dimulyakno. Kayak sembahyang kudu ana sing dijaluk dadi imam. To nek kon ngeterno arek cilik ya kon kudu ngutamakno arek cilik. Nek kon karo wong tuwek kudu njunjung wong tuwek. Nah di antara konstelasi seperti ini kita juga harus tetap siap-siap untuk mengabdi satu sama lain. Nah saya malam hari ini memilih jangan konco-konco sing paling enyar, ini generasi termuda dari Sidoarjo ini sadar. Wong tuwek cek melok sampean. Saiki unekno sing paling sampean paling seneng, terus konco-konco Jombang konco-konco Menturo mencoba menyesuaikan mlebu sak isone, terus pokoknya berulang-ulang aja. Referen kur ya dulu ya. Terus Kiai Kanjeng menyesuaikan juga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita kesukaan kebahagiaan ini kurang masalah kita tidak keluar ini. Sidina Nabi ya Mas? Ya. Oke, yuk. Sallallahu Nabi Muhammad. Sidna Nabi, 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 Sayyidi Muhammad, Amin Qudri, Habibin Nabi, Sayyidi Muhammad, Amin Qudri, Habibin Nabi, Sidna 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 Nabi, Sayyidi Muhammad, Amin Qudri, Habibin Nabi, Sayyidi Muhammad, Amin Qudri, Habibin Nabi, Musalliyan ala khitamin anbiya wal ali wa sahbil qulatil anbiya, Musalliyan ala khitamin anbiya wal ali wa sahbil qulatil anbiya wal ali wa sahbil
Saya mendengar dari kanan kiri secara seimbang dan iki hanya kamplengane Mang Mandura iki. Kamplengane, gak terbangane kamplengane. Sementara saya kira memang ini lihat ya, jadi Anda lihat manusia itu dari semangat hidupnya, tingkat kerja kerasnya, kemauannya untuk istiqomah, untuk menahan sesuatu dan seterusnya Anda perhatikan semua. Jadi teman-teman santri zaman sekarang ini memang ada kekurangan elan, kekurangan spirit, kekurangan greget gitu ya. Nah, kurang power. Jadi Kantor Sediarjo kritiknya mek situ iku. Kurang kita gurung tau gelut arek. Jadi sini-sini sapi turune nah iki wis pengalaman sembarang kayak iki wis. Zaman PKI ben wis macam-macam biar gitu. Nah teman-teman Kiai Kanjeng juga saya kira generasi yang lebih tua dari mereka. Sekarang saya minta teman-teman Sidoarjo maupun Menturo menyesuaikan diri dengan Kiai Kanjeng, menyesuaikan diri, kita bersama-sama bersolawat. Judulnya kalau di Kiai Kanjeng judulnya Medley Solawat, tapi mereka menyebutnya Gerahadi. Gerahadi itu maksudnya dulu pertama kali dibawakan itu di halaman di jalan raya di depan kantor gubernuran Surabaya. Yus yang waktu itu jadi panitianya. Nah, saiki kita masuk Gerahadi ini medley solawat dari macam-macam. Ono Cinone, ono Mandare, ono Jawone, ono Sundone, sak piturute. Pokoknya saisane sampai menyelesaikan diri semua dan rekamannya pasti akan berbeda karena direkam kan. Direkam tak direkam? Direkam ya? Oh iya oke. Mas Amin juga merekam. Ini siaran langsung di Tuban. Saya kira Sunan Bonang saya kira sudah berdengar ini sudah dari tadi online Sunan Bonang dan Bonang mus kalau saya tidak mau mendidik kalau Bonang lagi ya. Bismillah inilah Gerahadi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berilah syafaat kepada bangsa Indonesia ya Allah yang telah menderita terlalu lama ya Allah. Mudah-mudahan selawat persatuan dan makyah dari semua saudara-saudaraku dari semua golongan, semua kelompok dan semua yang bermacam-macam menyatukan diri dalam cinta mereka kepada Allah serta Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kita punya bunyi yang sangat bagus, rangkaian sangat bagus. Kita terima kasih betul kepada konco-konco Cak Sulkan, Cak Tarwi, Lihan dan semuanya. Tapi aku jaluk bonus di bagian terakhir tadi kan yang tadi belum dicontohkan. Aku jaluk 3 menit ya bagian yang terakhir ini mas. Iya, tiren iki sing bagian dadine iki jare. Ya sak jeretan, mari kita tanya jawab sama Cak Fuad sama Toto. Jadi ini yang Kiai Kandeng juga belum pernah membunyikannya di sini. Tiren. Karo aku. Allah Rabbi warhamna jami'a Allah Makkah wal Madinah Allah Allahu Sampai mukul. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Cak Sulkan kabeh. Iki mangono pergantian menteri. Yes, pokoknya Masya Allah kita belajar semua dan malam hari ini Allah mengizinkan kita untuk nguri-uri dan ngeregani barang-barang sing sapa sing ngate ngeregani liyan. Mudah-mudahan ini bermakna tidak hanya untuk kebudayaan, untuk agama di dunia, tapi juga untuk nasib kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saiki waktunya kita tidak terlalu banyak. Sekarang jam 1:15 kira-kira. Katakanlah kita sampai jam 2 paling pol. Ojo sampai jam 3 kok sampean sahur lagi tangkis. Saya beri waktu paling tidak 3 orang sampai 5 orang untuk menegaskan sesuatu, menanyakan sesuatu. Cak Fuad sama Mas Toto, silakan. Mas Amin 1, 2 lagi, ya sampean asmane Mas. Mas Hanif siji meneh. Oke, Mas Rihan, Mas Amin sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengingatkan Cak Nun sekaligus konfirmasi dan pada tahun 2004, seingat saya Cak Nun pernah menghadiri suatu undangan dari salah seorang yang saat ini sepertinya sedang bermasalah, yaitu menghadiri suatu launching buku dengan judul Melamar Demokrasi. Dan di acara tersebut banyak sekali yang hadir, diantaranya SBY, JK. Itu tahun-tahun 2004 awal-awal Pilpres putaran kedua. Cak Nun mengupas tentang tafsir politik gundul-gundul pacul.
Di situ Cak Nun mengingatkan dengan tegas bahwa kalau sampai pemerintahan yang menang pada putaran kedua, terutama ditujukan pada SBY, sampai menjual aset-aset negara BUMN, karena mungkin saat itu sedang ramai-ramainya penjualan aset BUMN, atau sampai SBY korupsi dan menjual aset-aset BUMN sebagaimana yang dijual pada waktu pemerintahan Megawati, saya berserta rakyat Indonesia yang selama ini terpukau dengan SBY karena melihat film kartun, terpukau dengan budaya masyarakat Indonesia yang melihat film kartun, istilahnya mana yang image-nya bagus saat itu, yang pantas disuguhkan, nah itulah, yaitu yang dipilih rakyat, karena rakyat setelah terpukau dengan mereka hingga akhirnya memilih SBY. Sampai menjual aset negara dan korupsi, saya menyatakan berserta rakyat jutaan seluruh Indonesia akan menyatakan tiji tibeh. Saya akan berontak beserta seluruh rakyat seluruh Indonesia. Nah, saat ini saya konfirmasi dengan Cak Nun. Nah, dengan saya mengingatkan seperti itu, di mana sikap Cak Nun, saya menagih apa saya saat ini dengan janji Cak Nun pada tahun 2004 di depan SBY yang langsung menunjuk dan gebrak podium di depan tokoh-tokoh JK, Yusuf Kala, Pak Mustafa Bisi dan lain-lain. Saya hanya mengingatkan Cak Nun dan konfirmasi. Itu ya. Dan yang terakhir, sepertinya tadi macam-macam ketukan dari Kiai Kanjeng. Yang pertama yang saya pernah tahu ada panikah dan lain, sepertinya belum ditunjukkan. Tadi kalau ini ada terus apa macam-macam. Dari Kiai Kanjeng ada beberapa pukulan. Kok tadi tidak ditampilkan? Ini barangkali nanti bisa ditampilkan jenis-jenis pukulannya biar kami yang di rumah juga bisa merekam, oh ini jenis pukulannya, panikah ini, ketukannya seperti ini. Barangkali nanti di akhir acara atau kalau ada waktu nanti disebutkan. Oke, sementara hanya itu ya pertanyaan saya cuma konfirmasi dan mengingatkan pada Cak Nun gitu, kalau pernah berucap seperti itu. Hanya itu, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku iling itu di sebuah hotel. Aku duduknya di podium sebelah kanan, SBY ada di sebelah tepat depan saya bersama Pak Tanjung dan seterusnya, dan itu adalah launching bukunya Anas Urbaningrum. Ya sih tak jawab ya, di sing kedua saya. Sing kedua tadi Mas, awak musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sedikit ke Cak Fuad tentang batas-batas yang boleh ditafsir, atau apakah tidak ada batas, semua boleh ditafsir. Dan yang kedua, batasan-batasan orang yang boleh menafsirkan. Misalnya dalam fikih itu ada dalil yang qat'i dalalah dan dhanni dalalah. Dari masing-masing itu, apakah kita semua boleh menafsirkan menurut akal kita atau akli kita, atau bagaimana? Misalnya kalau kita mengikut pada tafsir Jalalain atau tafsirnya Mustafa Al-Maghribi misalnya, hal itu kita termasuk apa? Taklid apa ittiba, atau yang termasuk dalam kategori yang bagaimana? Itu yang mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, soal metode dan persyaratan tafsir. Yang ketiga tadi Mas Hanif, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, begini Cak, kiranya sangat menarik ketika tadi ada kajian, itu ada adopsi, kemudian adaptasi dan kreativitas, kemudian bahasanya taklid, ittiba, dan kemudian ijtihad. Nah, kemudian kalau boleh saya berkesimpulan sederhana bahwa secara faktual itu, meskipun ini bukan penelitian saya, tetapi kemudian secara kesimpulan sederhana mayoritas masyarakat Indonesia itu kan berpendidikan minim gitu. Kemudian kalau boleh saya klasifikasikan, barangkali pertama ada masyarakat yang latar belakang pendidikannya masih awam.
kemudian ada yang berpendidikan tetapi orientasinya adalah untuk suatu hal yang itu pekerjaan, barangkali profesi begitu. Kemudian yang ketiga, orang yang berpendidikan memang yang murni untuk pengetahuan. Barangkali yang ketiga ini ada tingkatan yang dia mencapai ijtihad itu tadi. Tapi kemudian yang paling bawah lagi yang masyarakat awam, karena secara faktual fenomena pendidikan di usia ini jelas utama di pertama minim begitu. Nah kemudian masalahnya adalah ketika ada suatu hal yang itu baru bagi kita, baru barangkali hasil proses ijtihad itu tadi, kemudian kita sosialisasikan kepada mereka yang secara mayoritas masih berpendidikan awam, sehingga cenderung barangkali dalam sikapnya adalah mengambil kepada taklid itu tadi. Itu cenderung sulit kalau memang saya amati, karena pertama bisa jadi itu terbentur kepada budaya yang sudah lama mengakar mereka, sehingga suatu hal yang baru itu belum tentu benar bagi mereka atau barangkali malah dianggap salah. Kemudian yang kedua, bagaimana memberikan suatu sosialisasi atau menumbuhkan daya kritis bagi mereka yang secara pendidikan atau secara pemikiran masih awam tadi, sehingga mampu untuk berpikir nalar dan kritis. Demikian kiranya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira sangat bagus pertanyaannya. Kalau masih ada, saya kasih kesempatan lagi. Oh, Mas Cicit, ya silakan. Anak minggu belum sudah. Lumayan santri anyar nih. Nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau misalnya karena ini dari tadi kita ngomongin tentang tafsir, bisakah sesuatu yang ditafsir itu menjawab? Kalau kita menafsir tentang alam, kita tafsir tentang diri kita sendiri misalnya, bisakah itu menjawab yang ditafsir? Saya soalnya tergelitik dengan tafsiran Mas Amin tadi. Mas Amin mengungkapkan, mengingatkan pada Cak Nun untuk janjinya untuk akan berontak sama rakyat Indonesia itu. Tafsirnya Mas Amin, Cak Nun berjanji, tapi tafsir saya, Cak Nun itu mengingatkan. Nah ini saya sama Mas Amin beda tafsir mungkin. Yang satu membuat janji, yang satu saya, Cak Nun mengingatkan. Nah ini kalau yang ditafsir nanti menjawab, apakah salah satu tafsir akan gugur? Nah, ini yang pertanyaan saya. Ini termasuk kepada alam dan manusia. Atau nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir apa karpe gitu. Aku ini monggo itu nanti itu tafsir tersendiri lagi nanti Mas. Atau nuwun. Tafsir di atas tafsir. Tafsir. Baik, saya akan coba menjawab nanti diteruskan Mas Toto. Yang diperintahkan dalam Al-Quran itu bukan menafsirkan, tapi tadabbur ya. Jadi saya teringat kalau di Quran itu, kalau menyangkut Quran itu perintahnya adalah tadabbur. Sebenarnya artinya sama-sama saja. Tapi kalau alam itu tafakkur, ya. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, jadi mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi dan seterusnya. Tapi Quran itu digunakan kata tadabbur. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Quran, atau memang hatinya itu sudah terkumbok, terkunci? Saya belum sempat mendalami. Terus terang aja baru terpikir sekarang ini, iya. Kalau Quran terhadap Quran tadabbur, kalau alam tafakkur. Nah ini nanti kita cari tafsir. Ya, saya senang di Jogja ini sudah mulai ada pengkajian tafsir. Ya. Itu saya kira ini sesuatu yang saya kira sangat bagus sekali kita mulai di Maria ini, karena yang berkembang di masyarakat itu kan tafsir itu kemudian dipertentangkan. Dipertentangkan. Mungkin kalau boleh sedikit saya akan menguraikan tentang
perjalanan tafsir. Jadi tafsir itu artinya penjelasan. Takwil itu sama saja. Ada ulama yang mengatakan tafsir itu ya takwil, takwil itu ya tafsir. Tapi ada yang bedakan, tafsir itu untuk ayat-ayat yang sudah jelas maknanya, ya. Tapi kemudian diuraikan, diperjelas. Sedangkan takwil itu untuk ayat-ayat yang mustabihat, ayat-ayat yang memberikan kemungkinan pemahaman lebih dari satu, atau yang sama sekali gelap bagi banyak orang. Itulah baru dilakukan takwil. Tapi juga ada yang berpendapat tafsir takwil itu hanya soal proses. Tentu orang mengkaji Al-Quran harus dimulai dari menafsirkan, baru setelah itu langkah berikutnya adalah menakwilkan. Nah, ini jadi banyak sekali masalah dalam tafsir yang perlu kita kaji. Nah, tafsir takwil itu biasanya sumbernya 3. Pertama adalah dari riwayat. Riwayat itu maksudnya Quran ditafsirkan oleh Al-Quran, atau Quran ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya tafsir bil riwayat. Bahkan tawadus Quran ditafsirkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Yang terkenal antara lain adalah Ibnu Abbas, itu sebagai penafsir. Kalau tafsir bersumber dari Quran, dari hadis, dari Ibnu Abbas, itu namanya tafsir berdasarkan riwayat. Yang kedua, tafsir dirayah, tafsir berdasarkan pemikiran. Nah, jadi di sini hasil pemikiran manusia. Nah, itu yang dirayah. Yang ketiga, tafsir itu berdasarkan isyarat. Jadi bukan tidak ada sumbernya dari Nabi, juga mungkin tidak bisa dirasionalkan, tapi ada tafsir-tafsir yang bisa dikemukakan oleh seseorang berdasarkan isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi itu sumber-sumber penafsiran seperti itu. Nah, kemudian yang tafsir bidirayah dengan akal fikir tadi berkembang sesuai dengan pengetahuan. Ada pembaharuan tafsir yang di dalam ilmu tafsir itu biasanya dinisbatkan kepada Syekh Muhammad Abduh. Beliau inilah yang disebut sebagai tokoh al-aqlaniyah, ya, tokoh penafsiran secara rasional. Muhammad Abduh. Salah satu prinsip Abduh itu, ya, menafsirkan Al-Quran itu harus dengan akal sehat, harus rasional. Ya. Kalau ada ayat yang menurut ukuran rasio itu tidak bisa diterima, maka harus ditafsirkan. Nah, di sini letak kontroversialnya. Sampai Abdul itu menolak hadis-hadis sahih kalau dia tidak rasional. Misalnya, ada hadis sahih yang mengatakan bahwa turunnya surat Al-Falaq itu adalah karena Nabi terkena sihir. Ya. Ini Abdul menolak hadis ini meskipun itu sahih. Karena tidak masuk akal. Kalau Nabi bisa dikenai sihir, nanti bagaimana dengan Al-Quran? Jangan-jangan sebagian Al-Quran itu diucapkan oleh Nabi pada waktu beliau kena sihir. Jadi akurasinya jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini pikiran Abdul. Tentu banyak yang tidak sepakat, ya, dengan pandangan ini. Tapi itulah Abdul yang dianggap sebagai pelopor tafsir rasional. Kemudian berkembang setelah Abdul itu ada yang moderat, ada yang lebih maju sekali, ada yang lebih ekstrim. Misalnya kalau yang moderat itu Marawi itu muridnya Abdul. Ya, kemudian juga yang dibuat oleh Muhammad Al-Ghazali itu termasuk yang moderat. Nah, yang dianggap ya terlalu maju itu yang disebut dengan aliran At-Taharuriyah kalau bahasa Arab, yaitu aliran liberal. Nah, itu. Nah, di Indonesia ini kan jadi masalah. Yang pertama menurut saya penyebabnya adalah karena belum mereka sudah menyebut sebagai liberal. Sehingga akhirnya ya akan ditolak apapun yang dia
katakan. Padahal saya membaca penjelasan mereka tentang tafsir aliran liberal itu belum ada yang dipraktekkan. Ketika mereka menafsirkan di ayat misalnya tentang bolehnya poligami misalnya, itu tidak ada proses pemikiran dengan alasan-alasan tertentu sampai kepada pengambilan kesimpulan, itu tidak ada. Termasuk juga pembagian waris dan sebagainya. Kesimpulannya cuma adalah bahwa ini bertentangan dengan keadilan dan hak asasi manusia. Tapi tidak ada proses pemikiran, ya, sehingga sampai kepada kesimpulan. Sementara yang a priori menolak, ya sama saja. Jadi belum tahu persis masalahnya sudah ditolak. Yang terakhir misalnya tafsir hermeneutika, itu banyak yang belum paham, termasuk yang katanya ya mengikuti tafsir hermeneutik juga. Kalau kita baca hasil-hasil tafsirnya tidak, ya, menunjukkan mereka juga belum menjalankan metodologi itu. Jadi itulah yang terjadi di negeri kita. Dan salahnya lagi kita itu kalau sudah ada cap, karena tadi itu belum sudah menyebut dirinya liberal. Dan kemudian yang pihak satu dan membuat list daftar yang termasuk pemikiran liberal itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 sekian orang. Maka kalau saya mengutip pendapatnya Cak Nur misalnya, maka itu sudah dianggap liberal. Sampai saya kemudian tidak dimasukkan jadwal khutbah di suatu masjid agak besar di Malang, karena dalam satu khutbah saya pernah mengutip pendapat Cak Nur yang luar biasa bagus. Tapi ini sudah dianggap liberal. Nah, inilah yang terjadi. Maka kalau yang ini kita kembangkan itu Mas Toto, ya, kita belajar ini, kita pelajari. Karena Quran itu perintahnya kan liyatadabbaru, ya, wa yatafakkaru, berpikir. Kita itu diperintahkan untuk berpikir. Jadi ini nanti yang kita cari barangkali forum seperti ini kalau bisa juga kita menyimak dari berbagai macam pandangan, ya, supaya kita bisa mengambil inti substansi dari pandangan-pandangan itu, bukan sekedar cap-cap, ya, stigma, ya, stigma yang seperti itu. Ya. Nah, ittiba, menurut saya ittiba itu dianjurkan meningkat dari taklid kepada ittiba. Itu kan dikhawatirkan kalau kita itu hanya taklid, jangan-jangan yang kita ikuti itu tidak ada dasarnya di dalam Quran. Ini mungkin ibadah mahdoh ini, ya, terutama ini. Karena di dalam ittiba itu juga sudah ada proses berpikir, ada proses berpikir. Meskipun kita hanya mengikuti, tapi di dalam mengikuti itu ada proses berpikir. Bukan taklid itu biasanya ya mesti buta. Taklid buta. Jadi itu sebenarnya ittiba itu di situ. Pertanyaan dari Mas Lihan tadi, sejauh mana kita bisa menafsir? Ya, tadabbur